Shalom, selamat pagi sahabat Yesus, cinta Alkitab. Puji Tuhan untuk hari yang baru. Mari kita buka pertemuan kita di dalam doa. Haleluya, segala puji bagi Engkau Bapa. Segala puji Engkau bagi Engkau Yesus dan juga Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya akan ketritunggalan Engkau ya Allahku. Kami percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kami mau buka pertemuan kami hari ini di dalam nama Engkau yang penuh kuasa. Terima kasih, kami percaya Roh-Mu menyertai kami, memberikan hikmat bagi kami, membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu yang berkenaan dengan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 24. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita nyanyikan sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Puji Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi. Saudara, pembacaan hari ini seperti saya katakan berasal dari Matius, lanjutan Matius pasal 24. Kita baca Matius pasal 23 kemarin, sekarang pasal 24 ayat 1 sampai 51, suatu pembacaan yang cukup panjang. Kita mulai, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yesus memprediksi tentang bangunan bait Allah atau temple, bahwa bangunan itu akan runtuh. Dalam catatan kaki di Bible bahasa Inggris dikatakan bahwa bangunan itu terbuat dari batu limestone atau batu kapur yang panjangnya 37,5 feet atau 11,43 hampir 11,5 meter dan juga tingginya sekitar 3,66 meter atau 12 feet dan lebarnya itu sekitar 5,5 meter begitu ya. Itu bangunan bait Allah atau tempel yang akan hancur. Tuhan Yesus bilang batunya tidak akan ada satupun yang tersusun, mereka semua berserakan. Perikop kedua, permulaan penderitaan ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan orang. Kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
Dan karena makin bertambahnya kedurjanahan atau kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perikop berikutnya, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saudara, semakin lama manusia hidup di dunia ini akan semakin kejam, semakin banyak kejahatan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan waktunya akan dipersingkat supaya orang-orang pilihan ini pun tidak menjadi binasa, supaya mereka bisa bertahan dalam iman mereka, dalam ketaatan mereka. Ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke sana atau ke situ. Atau lihat ia ada di balik bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Di mana ada mukjizat dan segala macam tanda-tanda ajaib, orang berkerumun, tapi kita harus hati-hati. Betulkah dia orang yang dipakai Tuhan atau mereka nabi-nabi palsu? Kalau nabi palsu, engkau akan tahu bahwa mereka itu ada bangkai, berarti ada sesuatu yang tidak baik. Ya, kita harus punya hikmat untuk membedakan. Perikop seterusnya adalah kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang sesuai dengan lagu yang saya nyanyikan tadi. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, saya punya pohon ara. Saya tahu apa yang terjadi. Ya, kalau musim dingin gini dia habis rontok semua. Nggak ada daun, nggak ada buah, nggak ada apa. Tapi kalau sudah mulai masuk dalam, bukan musim panas, setelah winter kita ada musim semi begitu ya. Dia mulai muncul daun-daunnya dan ketika summer datang atau musim panas dia mulai bertunas. Ya, buahnya pun mulai muncul. Jadi saya mengerti perumpamaan ini. Nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi.
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saatnya, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu kedatangan Yesus atau akhir zaman itu. Kita teruskan dengan perikop berikutnya, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, akan ada pemisahan orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perikop berikutnya tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mereka yang menyia-nyiakan hidup, mereka yang menyangka karena sejak puluhan tahun lalu kita sudah dengar Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang, tapi tidak terjadi. Mereka menjadi selebor, menjadi seenaknya, gak bakal datang lah. Jadi mereka meneruskan kehidupan duniawi mereka, kejahatan mereka, makan, minum, berpesta pora, dan melakukan hal-hal yang lain. Tapi kita tidak tahu waktunya. Tuhan Yesus katakan, waktunya hanya Bapa yang tahu. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama, saya mau membahas tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, atau tanda kesudahan dunia, kesudahan zaman. Banyak orang datang memakai nama Yesus atau bahkan mengatakan mereka Mesias, tapi mereka menyesatkan orang. Jadi hati-hati. Kita akan mendengar deru perang atau kabar perang, tentang perang. Ini sudah lama terjadi. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Sampai sekarang perang terus terjadi, saudara. Bahkan negara-negara yang satu ras saja seperti Iran dan Irak masih terus berperang. Atau negara yang memang dari awal kejadian dunia yang selalu berseteru, yaitu Israel dan Palestina. Sampai sekarang masih terus mereka berperang. Tanda yang lain akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini pun sudah lama terjadi, ya. Tetapi dengan COVID ini dan gempa bumi yang di berbagai tempat yang semakin sering terjadi, ini pun menandakan suatu tanda yang lebih jelas lagi. Dengan COVID, keadaan ekonomi semakin menurun. Dan sejak beberapa tahun juga kita lihat, ya, sebelum COVID datang kita lihat di Indonesia gempa bumi ataupun tanah longsor, segala macam kejadian-kejadian alam banyak sekali terjadi. Dan ini semakin gencar, ya, dengan kelaparan yang di sana sini dengan adanya COVID ini, saudara. Kita lihat tanda-tanda ini, dan Yesus mengatakan ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kemudian ada penyiksaan atas orang-orang percaya, dan kita akan diserahkan supaya disiksa, dan kita akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus.
Dikatakan juga bakal banyak orang yang murtad, lari dari iman mereka, keluar dari kepercayaan mereka kepada Kristus. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nabi palsu akan banyak bermunculan dan menyesatkan orang. Saudara, sejak dulu banyak orang-orang yang mengaku Mesias, yang menyesatkan banyak orang-orang bodoh. Contohnya ya, saya melihat satu film dokumentari, seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan atau Nabi Tuhan yang mempunyai pengikut-pengikut yang setia. Dan dia mempunyai suatu perkampungan di tengah-tengah hutan di daerah Kuba. Orang dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Australia, dan negara-negara lain, mereka menjual harta milik mereka dan untuk tinggal di sana. Ya, ketika mereka masuk dalam lingkaran itu, mereka tidak bisa keluar. Yang mereka coba untuk lari keluar dari situ setelah tahu bahwa itu adalah tipu daya, sudah terlambat. Mereka sudah ada di tengah-tengah hutan, mereka tidak bisa keluar. Kalaupun mereka ketahuan keluar, mereka akan ditembak mati. Nah, seorang wartawan dan beberapa temannya berhasil masuk dalam sekte ini. Dan mereka mau membongkar tentang hal ini. Tapi mereka pun diancam mati. Tetapi ketika mengetahui bahwa pemimpin ini, ketika dia mengetahui bahwa dia akan hancur, segala kejahatannya, tipu dayanya itu sudah mulai terlihat dan mulai didengar oleh dunia. Dan kepala sekte ini mengadakan perjamuan terakhir dengan pengikutnya, yang ternyata minuman itu adalah minuman racun. Dia berikan minuman racun, dia bilang sebagai suatu perjamuan buat mereka. Dan mereka semua mati ya. Cuma ada beberapa orang yang selamat, termasuk satu jurnalis yang menceritakan hal ini dan membuatnya menjadi suatu movie atau film. Kita juga pernah dengar di Indonesia tahunan lalu ketika saya masih teenager gitu, ada sekte yang dinamakan Children of God yang menganut aliran seks bebas. Dan masih banyak lagi sekte atau kultus yang terus bermunculan sampai saat ini. Apalagi tandanya saudara, akhir zaman itu makin bertambahnya kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, orang jadi heartless, jadi kejam, tidak ada kasih, tidak berperi kemanusiaan. Mereka saling menjatuhkan, cari enaknya sendiri, cari selamatnya sendiri. Dan yang terakhir saudara, tanda yang terakhir ini sudah kita lihat juga, yaitu Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh bumi, seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sangat dekat saudara. Sesudah siksaan pada masa itu dikatakan matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, dari semua tanda-tanda di atas, saya akan membahas atau menekankan pada ayat yang ke-14, yaitu tentang tanda yang terakhir. Ialah Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pemberitaan Injil ini sudah terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Seperti pernah saya katakan bahwa revival atau kebangkitan, kebangunan rohani ini sudah terjadi di negara Arab, Iran, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya yang mayoritas beragama Muslim. Mereka yang harus menghadapi penyiksaan, bahkan dibunuh karena nama Yesus. Dan juga di negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina. Mereka yang harus menjalani kehidupan Kristen mereka secara sembunyi-sembunyi dalam gerakan bawah tanah. Dan juga menghadapi penganiayaan dan pembunuhan. Kebangunan rohani juga sangat luar biasa terjadi di India, yang mayoritas beragama Hindu, negeri dengan beribu-ribu dewa. Juga tetangganya Afghanistan, kita lihat kebangunan rohani di Afghanistan. Orang-orang yang mengaku Yesus mereka ini mengalami banyak penyiksaan, disisihkan, diusir dari rumahnya, dari kelompok mereka, diancam, disiksa, bahkan juga banyak yang sudah dibunuh. Saudara, mereka ini sungguh-sungguh orang Kristen yang militan. Mereka yang benar-benar mengalami apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Bahwa mereka disiksa dan mereka dibenci oleh keluarga, bahkan bangsa, oleh pemerintah mereka juga, dan bahkan dibunuh karena nama Yesus. Saudara, kehidupan Kristiani kita tidak seperti saudara-saudara kita ini.
Kita masih bebas untuk memuji, menyembah, dan membaca Alkitab kapan saja kita mau. Tetapi mereka ini yang hidup di negara-negara yang menganut suatu agama yang keras, mereka mau baca Alkitab. Susah. Para penginjil-penginjil ini yang berani berkorban, mereka menyelundupkan Alkitab dengan berbagai cara. Dan mereka yang menerimanya juga harus menyembunyikan Alkitab itu dengan sangat hati-hati. Banyak yang mereka terima tidak lagi utuh dalam satu buku Alkitab, tapi cuma dalam beberapa lembar dari Alkitab itu ya. Nah saudara, kita punya Alkitab di rumah kita biarkan berdebu. Tidak kita buka, tidak ada kehausan dalam diri kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi lihat orang-orang ini. Mereka yang baru mengenal nama Yesus, baru mengikuti Kristus. Mereka mempunyai niat dan hati kehausan yang luar biasa. Bahkan sampai nyawa mereka terancam, mereka tidak peduli untuk mendengar nama Yesus, untuk membaca firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah. Saudara, kedengarannya ini seperti suatu dongeng atau cerita zaman dulu atau yang saudara mungkin tidak percaya, tapi ini sedang terjadi saudara. Karena itu jangan saja melihat apa yang terjadi sekitar kita. Buka hati dan mata saudara juga untuk sesuatu yang lain yang sedang terjadi di dunia ini. Coba saudara buka vom.com.au ya, Voice of the Martyrs. Itu saudara-saudara bisa buka dan lihat di website sini. Organisasi ini telah membantu jutaan orang-orang Kristen baru di negara-negara yang susah untuk menerima Kristus. Mereka yang mengalami persekusi setiap hari. Saudara buka. Banyak. Ya, mereka-mereka yang mengalami persekusi karena nama Kristus. Jadi buka mata hati kita, bukan hanya bergumul dengan kehidupan kita sendiri, kehidupan keluarga kita, tetapi lihat tanda-tanda yang sudah terjadi di dunia ini. Dikatakan inilah tanda yang terakhir. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini sudah terjadi, sedang terjadi. Dan Tuhan Yesus mengatakan sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Jadi saudara, betapa dekat. Sudah di ambang pintu kedatangan Tuhan. Jadi jangan santai-santai. Kita yang sudah mengenal dan menerima Yesus terlebih dahulu, jangan sampai kita menjadi yang terbelakang. Dan mereka yang baru dengar nama Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ini akan yang menjadi terdahulu. Dan jangan sampai kita yang sudah turun-temurun menjadi Kristen, menjadi orang Kristen, tapi kita menjadi Kristen yang lemah, yang gampang goyah, yang gampang murtad karena penyesahan, penyiksaan ataupun penganiayaan. Jangan sampai kekuatan iman kita kalah dengan mereka yang baru mengenal Kristus. Saudara, penyiksaan, penyesahan, dan pembunuhan itu juga akan terjadi pada kita pada waktunya. Tapi ini sudah terjadi pada saudara-saudara kita yang hidup di negara-negara seperti itu yang sudah saya sebutkan. Sudah terjadi pada mereka. Itu pun akan datang pada kita. Tapi kita masih punya waktu banyak saudara dari mereka yang sekarang sudah mengalami hal tersebut. Kita masih punya waktu lebih banyak dari mereka. Ya, karena itu kita harus mempersiapkan diri supaya kita kuat dan kita akan bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi betapa bahagianya mereka yang sudah kembali ke Bapa terlebih dahulu. Jadi jangan sedih ketika ada saudara, sanak, saudara, suami, istri, orang tuamu yang sudah kembali kepada Bapa. Mereka sudah bahagia. Mereka tidak akan mengalami penderitaan dan penyesahan itu yang akan terjadi mungkin pada zaman kita. Mungkin pada zaman anak-anak kita. Mereka sudah terlepas. Saudara, jadi jangan engkau sedih. Saya pun akan lebih berbahagia kalau bisa pulang ke Bapa sebelum mengalami masa penyesahan itu ya. Ya, tapi kalau Tuhan masih kasih waktu buat saya untuk hidup di dunia ini, berarti Allah masih ada rencana buat hidup saya. Allah masih mau pakai saya dan juga pakai saudara untuk menjadi saksi-saksinya dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus untuk keselamatan. Rema kedua yang saya mau bahas saudara, begitu banyak hal-hal yang saya mau bahas tapi waktu kita, jadi saya ambil 3. Yang kedua tentang kedatangan Yesus.
Dikatakan bahwa semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Malaikat-malaikat Tuhan akan keluar dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kita yang percaya, kita yang setia sampai akhir, yang tidak menjadi dingin dan tidak murtad pada saat penyesahan itu, kitalah orang-orang pilihannya yang akan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga saudara, jika kita melihat semua tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah dibacakan dalam firman Tuhan, tanda-tanda itu kita tahu bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, sudah sangat dekat. Tetapi tentang hari dan saat, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak Yesus sendiri pun tidak, hanya Bapa Allah sendiri yang tahu. Rema ketiga tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh dikatakan, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada manusia zaman Nuh, sebelum air bah itu, mereka makan, minum, pesta, pora, kawin, mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nuh pun tidak tahu kapan air bah itu akan datang, tapi dia hanya setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan ketika itu terjadi, bahtera itu jadi, dia pun pasti menawarkan kepada orang-orang untuk masuk, tetapi mereka melecehkan. Mereka tidak mau masuk ke dalam bahtera, dan mereka pun lenyap. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kita banyak memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka menolak, dan ketika itu terjadi sudah terlambat. Pintu bahtera sudah ditutup oleh Allah. Tidak ada siapapun lagi yang bisa masuk ketika Allah sudah menutup pintu itu. Nah itu saudara, kita harus bersiap sedia. Kita tidak akan tahu dan dapat menerka kapan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kapan dunia ini akan berakhir. Firman mengatakan pada waktu itu dikatakan kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, sedang bekerja, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini maksudnya ketika orang-orang berkumpul dimanapun, di suatu tempat ya, mereka sedang melakukan sesuatu, segala kegiatan dan pekerjaan mereka. Bahkan dalam suatu keluarga akan ada pemisahan pada saat kedatangan Yesus itu. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar akan dibawa, diangkat oleh Allah. Dan yang tidak percaya akan tertinggal di dunia, mengalami segala siksaan di dunia dan juga siksaan di neraka. Saudara, jadi mari kita dengan sungguh-sungguh berdoa untuk keluarga kita dan saudara-saudara kita, supaya ketika masa itu datang terjadi, jangan ada dari keluarga kita, siapapun yang kita temui, keluarga inti, keluarga besar, saudara kita, orang-orang dalam negara kita, siapapun saudara, jangan ada yang tertinggal. Karena itu kita banyak berdoa. Ya, kita minta pertobatan atas mereka dan mereka boleh menerima keselamatan di dalam nama Yesus. Kita mau kita semua diangkat, dibawa. Saudara, kita tidak pernah tahu rencana Allah. Ya, apakah kita akan menjadi orang-orang yang dibawa, diangkat hidup-hidup seperti Henokh dan Elia, atau kita akan menjadi orang-orang yang akan mengalami penganiayaan atau bahkan dibunuh seperti rasul dan murid-murid Yesus yang terdahulu. Tapi either way, bagaimanapun caranya, kita serahkan kepada Allah, karena 2 hal ini akan terjadi ya. Kita akan diangkat karena kemurahan Allah, raptured. Ya, kita akan dibawa hidup-hidup seperti Elia dan juga Henokh, atau kita harus mengalami penderitaan itu seperti Paulus dan juga rasul-rasul Yesus yang lain yang dipenggal kepalanya, yang seperti Stefanus dilempari batu, direjang dengan batu. Banyak yang mati secara martir. Kita bisa, ya mungkin kita akan mati secara martir atau kita diangkat
hidup-hidup. Karena itu hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup kita bersih, saya percaya. Seperti Henok dan Elia, kita akan diangkat hidup-hidup. Tapi engkau yang masih akan setengah-setengah, masa penyesahan itu akan membuat terjadi atas kalian ya. Karena untuk tahu, seperti emas akan dilebur untuk menjadi tahu apakah emas itu benar-benar murni. Nah itu saudara, kita dari sekarang lebih baik kita memilih hidup kudus, hidup suci, supaya ketika hal itu terjadi, ya, ketika kita masih hidup, itu terjadi, kita diangkat, kita dibawa hidup-hidup ke dalam kerajaan Allah. Dan kau yang masih setengah-setengah akan ada penyesahan, akan pemisahan lagi untuk menguji imanmu apakah engkau benar-benar sungguh di dalam Tuhan. Akan ada peleburan, ya, akan juga ada penampihan. Jadi engkau akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan untuk melihat imanku, apakah engkau sungguh menerima Yesus ataukah engkau akan murtad meninggalkan iman itu. Jadi saudara, lebih baik kita setia, kita taat, sampai pada akhirnya. Pegang kebenaran firman Tuhan sampai pada akhirnya. Karena itu kita harus berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus ini bisa juga berarti kematian kita, atau ketika kita kembali kepada Bapa di sorga. Bukan saja ketika penganiayaan atau akhir zaman itu terjadi, tetapi pada saat-saat kita dipanggil Bapa kembali ke sorga, pada saat kematian itu pun suatu kedatangan Yesus. Ya, jadi kita siap sedia karena kita tidak tahu kapan kita akan mati juga. Kapan kita akan kembali kepada Bapa. Tapi kalau kita siap sedia, it's a glorious moment. Ya. Kita tidak akan pernah takut akan kematian. Kita sungguh bersuka cita. Saya akan sangat bersuka cita ketika itu terjadi. Karena tidak akan lagi mengalami penderitaan. Tidak akan lagi melihat kekejaman di dunia ini. Kita bebas kembali kepada Bapa di sorga. Oh, haleluya. Saudara, jadi jangan kematian itu menggoyahkan engkau. Atau engkau takut ya. Jadi berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali ini bukan saja soal akhir zaman, tapi juga tentang kematian yang akan datang kepada kita. Karena kematian pun tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Yang orang kemarin masih ngobrol-ngobrol enak-enak, taunya paginya sudah pergi diangkat Tuhan. Ya, atau orang yang sehat-sehat, bukan sakit, tapi juga tidur tenang. Ada saya punya teman, bapaknya itu lagi tidur. Mereka tidak tahu, taunya pagi-pagi badannya sudah dingin, ya, dia mati di dalam tidur. Suatu kematian yang so peaceful, ya, itu terjadi. Jadi saudara, kita harus siap sekarang ini. Kapanpun kematian itu terjadi, kita siap. Jadi kita tidak harus takut. Jangan takut dengan kematian. Jadi kita harus juga bersiap sejak sekarang, bukan hanya supaya kita siap akan kesudahan zaman akan datang, tapi juga kita siap sedia ketika panggilan untuk kembali kepada Bapa di sorga itu datang. Jadi mari saudara, setelah kita tahu bahwa akhir zaman sudah dekat, sudah di ambang pintu, kita akan lebih memperhatikan bagaimana kita hidup. Arahkan mata dan hati kita pada apa yang kekal, yang spiritual, yang rohani, bukan lagi pada hal-hal yang duniawi. Amin. Saudara, kita baca 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkenaan dengan masa berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Kita akan berfokus pada Indonesia. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namanya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka, negeri kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami, Tuhan, memiliki hati yang bijaksana untuk melihat tanda-tanda yang sudah terjadi di dunia ini, Tuhan, tentang akhir zaman.
Bapa, biar kami lebih dekat kepada Engkau. Mengarahkan mata hati kami dan kehidupan kami pada hal yang spiritual, pada hal yang rohani, bukan lagi kepada hal-hal duniawi. Ajar kami untuk taat dan setia sampai akhir hidup kami. Bapa, jangan kami takut akan kematian. Terima kasih Yesus, kami berdoa Bapa untuk Indonesia dan untuk negara-negara lain dipulihkan dari COVID. COVID akan selesai. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas Indonesia, atas Australia, dan atas negara-negara lain. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk umat Kristiani, dimanapun mereka berada saat ini yang sedang mengalami penganiayaan, penyiksaan, penyesahan, bahkan tantangan untuk dibunuh. Bapa, beri kekuatan kepada mereka, biar sukacita mereka penuh. Biar pengharapan mereka di dalam Engkau tidak putus. Biar mereka tetap dikuatkan dan mereka berhasil melalui pencobaan sampai akhir hidup mereka. Biar kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Roh Kudus menyertai mereka. Sehingga ketika penganiayaan dan pembunuhan itu pun terjadi, mereka seperti Stefanus yang tidak, karena ada perlindungan Roh Kudus. Dia hanya mengarahkan matanya kepada Bapa dan dia tertidur. Dia tidak merasakan penyiksaan itu karena ada lingkupan Roh Kudus yang menyertai mereka. Ini terjadi juga untuk umat-Mu yang mengalami penganiayaan dan pembunuhan Bapa. Engkau berkati setiap evangelis juga misionaris yang bergerak Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau. Kami sudah melihat Tuhan kebangunan rohani di negara-negara, semua negara. Ini tanda-tanda yang semakin dekat akan kedatangan Engkau. Jadikan kami orang-orang Kristen yang bijaksana untuk melihat tanda ini dan juga untuk hidup sungguh di dalam Tuhan. Bapa, biar kami menyerahkan hidup kami untuk hidup bagi Engkau, untuk kemuliaan Engkau, untuk menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, kami terima dan kami mau lakukan, kami mau semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Yesus, kami tidak mampu melakukan hal-hal yang baik dan benar tanpa Roh-Mu di dalam kami. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan Yesus memberkati.